Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zian Permana. Vlog kali ini lebih singkat karena cuman mau ngejawab satu pertanyaan, tapi yang nge-DM banyak. Jadi ada banyak DM. Banyak itu ada beberapa, berarti ya ada lebih dari 10. Ada kasus yang sama. Kasusnya adalah orang-orang ini kemudian akan menikahi orang-orang yang menurut mereka tidak mereka cintai. Jadi ada yang nge-DM, "Kang, gawat nih, minta tolong dong, aku beberapa hari lagi akan menikahi seseorang yang tidak aku cintai. Menurut Akang aku perlu gimana?" Dan juga, "Kang, selama ini aku tuh sebenarnya tidak cinta sama dia, tapi aku kemudian dijodohkan." Jadi tema kali ini adalah ngomongin soal menikahi seseorang yang tidak dicintai, ya. Itu seperti apa dinamika psikologisnya. Nah, ini supaya teman-teman paham dan jadi konsideran, jadi cara teman-teman berpikir bahwa menikah itu berbeda dengan mencintai, ya. Teman-teman perlu tahu, menikah itu bentuk komitmen kita untuk berelasi lebih dalam dengan seseorang. Itu namanya menikah, ya. Jadi teman-teman mesti paham dulu definisi soal menikah, ya. Jadi menikah itu ketika teman-teman berkomitmen sama seseorang untuk membangun relasi yang lebih mendalam. Jadi setelah komitmen itu ada konsekuensi. Jadi komitmen itu kemudian mengundang konsekuensi, ya. Komitmen, ya. Komitmennya ini kemudian bisa dibangun, kan gitu, ya. Komitmennya bisa dibangun. Nah, bisa dibangun tuh gimana? Maksudnya kita punya kendali untuk membangun komitmen. Jadinya bisa bertahan atau tidak bertahan gitu, ya, dalam pernikahan. Intinya kita bisa apa-apain si pernikahannya. Kalau kita udah berkomitmen sama sesuatu, kita bisa ngapa-ngapain si hal itu, ya. Jadi saya contohnya ke barang dulu, ya. Katakanlah saya beli keyboard nih, ya. Saya beli keyboard. Maka saya berkomitmen kepada si penjual untuk memiliki si keyboard ini, untuk memelihara si keyboard ini. Maka aku punya kendali untuk bisa ngebuka switch-nya atau memasang gitu, ya, dan lain-lain, ya. Itu saya punya komitmen, apakah akan saya urus atau saya cabut dan rusak gitu, ya. Saya memilih untuk memelihara dengan baik karena saya punya komitmen. Artinya ketika teman-teman menikahi seseorang, teman-teman kemudian berkomitmen untuk membangun sesuatu dengan orang itu, dan teman-teman punya kontrol, punya kendali mestinya. Dan kendali itu berdua, harus dikolaborasikan, dikomunikasikan, gitu, ya. Jadi menikah itu komitmen, titik. Itu dulu yang perlu dipahami. Yang kedua, soal mencintai. Cinta itu perasaan yang ketika muncul bukan berarti nggak bisa berubah. Jadi jangan sampai mikir kayak gini, "Kang, aku akan menikahi orang yang tidak aku cintai," seolah-olah selamanya tidak akan aku cintai, gitu, ya. Jadi ketika teman-teman mencintai sesuatu atau seseorang, bukan berarti itu akan menetap bertahan seperti sifat genetis yang akan menetap bertahan dan diwariskan. Enggak. Cinta itu sama kayak komitmen, dia dibangun, gitu. Makanya gini, makanya ketika teman-teman memilih untuk mencintai sesuatu atau seseorang, itu yang kuatnya sebetulnya di komitmennya, karena rasanya bisa dibangun. Kalau kurang rasa ini, ya kita perlu melakukan sesuatu, gitu loh. Jadi bukan berarti, "Ih, aku udah mencintai A, tapi aku malah mencintai B." Artinya apa? Selama ini kita berkomitmen untuk membangun rasa itu dengan A. Nah, sekarang yang mau menikahinya B. Pertanyaannya gini, mau nggak membangun komitmen? Jadi gini, teman-teman tidak usah memikirkan bahwa ketika aku menikah, aku itu harus mencintainya. Enggak. Justru cinta itu akan datang manakala kita mampu dan bisa berkomitmen. Kenapa? Karena balik lagi, komitmen itu ternyata apa? Komitmen itu ternyata terkait menikah itu ternyata terkait dengan komitmen. Teman-teman mau nggak berkomitmen sama orang yang kemudian dinikahi? Itu poin pentingnya, ya. Jadi sebetulnya nggak masalah ketika teman-teman kemudian tidak mencintai orang yang teman-teman nikahi, karena menikah bentuk komitmen untuk membangun cinta. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman. Dan apakah sekarang teman-teman dalam kondisi mencintai atau lagi nunggu dinikahi, ya? Komen di kolom komentar.
share di kolom komentar, kita curhat-curhatan di situ, kita bahas, kita ngobrol lagi. Sampai jumpa di vlog Zen Permana berikutnya. Saya akan bahas hal-hal lain dan mudah-mudahan ini jadi wawasan ya, bahwa rasa itu bisa dibangun lewat apa? Komitmen. Yang penting bukan rasanya, yang penting adalah komitmennya. Maukah kamu berkomitmen? Itu yang jauh lebih penting. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.